Oke ya, lanjut ke fungsi. Nah, fungsi ini penting juga, sering dipakai. Jadi fungsi ini ketika program kita nanti itu banyak, besar ya programnya itu banyak kodenya. Ya kalau kalian buat project ya biasanya bisa sampai 1000 baris itu minimal. Kadang kita bisa lebih dari itu. Nah, program-programnya itu harus disusun rapi gitu. Jangan sampai membingungkan. Nah, fungsi ini biasa kita pakai untuk mengelompokkan program-program kita. Contoh ya. Oke, fungsi utamanya di mana? Fungsi utama itu tetap di dalam main. Ya. Main. Nah, cuma di sini kita lihat ya nilainya. Kita menggunakan fungsi ini. Kita mau nulis I just got execute. Kita kan mau nampilkan ini. Nah, kalau konvensional kemarin, kalian kan tulis ini ya. Kalian tulis apa namanya? I just got execute itu kalian tulis di sini kan pasti. Ya, pasti gitu. Kalian tulis di sini. Kalian tulis see out apa gitu. See out I just gitu kan. Nah, kalian tulis di sini kan biasanya. Nah, nanti ke depan karena programnya itu semakin besar, tidak mungkin kalian semua tulis di sini. Pasti kalian kalau mau ada masalah gitu ya, harus ngurut lagi kode yang mana yang salah gitu. Itu akan membuat susah kalau kalian semua tulis di sini di fungsi main secara langsung. Sehingga kita bisa kelompokkan ini menggunakan yang namanya fungsi. Jadi kita tinggal panggil ya. Ya, caranya gimana? Pertama ya harus dibuat dulu fungsinya. Nah, cara membuat fungsi itu dengan cara ditulis dulu void ya depannya. Kemudian yang kedua ditulis nama fungsinya. Nah, ini terserah kita mau dinyamakan fungsi 1, mau ditulis fungsi 2 atau terserah. Pokoknya ini kan nama yang kita berikan namanya. Kita yang ngasih nama. Nah, kemudian isi dari fungsi itu apa? Dia itu mengeluarkan nilai tulisan I just got execute. Nah, itu kan. Nah, blok kode ini tidak akan dieksekusi oleh C++ ini, oleh program kalau tidak dipanggil. Cara manggilnya adalah my function. My function itu apa? My function itu adalah ini, nama variabel, nama fungsi yang kalian buat tadi. Ya. Dipanggil, my function dipanggil karena sudah dipanggil ya. Dia punya nilai apa? Dia punya nilai apa? Nilai I just got execute ya udah itu dieksekusi sama dia. Sehingga dia akan tampil. Oke, bisa sambil ini mungkin ya, sambil praktek. Oke, coba ya kita mulai praktekkan. Oke, label and run.
Nah, isinya kan ini ya, I just execute. Nah, ini gimana cara ininya ya? Kalau ini saya bisa ganti ini namanya. Saya ganti menjadi fungsiku gitu. Otomatis yang mana yang harus diganti? Ini cara manggilnya di sini diganti. Nah, ini kalau di running harusnya hasilnya sama. Ini harus dimatikan, antivirusnya harus di Avast ini nggak ganggu ya dari kemarin. Ini jalan nggak sih? Oke, jalan ya. Nah, sekarang coba kalau ini saya tidak panggil. Nah, dia akan kosong ya, hasilnya nggak ada. Kenapa? Walaupun kita tulis di sini, ya fungsi kita tulis, tapi kita tidak panggil di fungsi mainnya, ya dia nggak akan dieksekusi. Baris kode ini tidak akan tereksekusi. Kenapa? Karena tidak dipanggil. Ya, itu enaknya. Kalau kita punya program yang dinamis ya, banyak misalnya, program untuk perkalian, pembagian, kapan kita butuh kali, kapan kita butuh bagi, kita tinggal manggil sini. Mau dipraktekkan? Nanti dulu aja ya, lihat teorinya dulu. Nah, ini jadi cara memanggil fungsinya dengan cara menulis nama fungsinya. Contoh, saya manggil 3 kali, ya dia akan dieksekusi secara dia akan dieksekusi sebanyak 3 kali. Ya, kalau sini saya panggil, gimana tadi? Fungsiku, saya panggil 3 kali dia. Hasilnya gimana? Nah, I just got execute, ya. Jadi dipanggil selama 3 kali. Dipanggil lagi, panggil lagi, panggil lagi. Nah, oke. Kemudian fungsi itu bisa disisipkan nilai nanti pakai parameter. Return dulu. Sama tadi. Oke. Yang namanya parameter. Maksudnya parameter itu gimana? Cara nulisnya gini, fungsinya, nama fungsinya apa, kemudian dikasih nilai parameternya dimasukkan. Oke, ini ya, coba ya. Ini hasilnya. Coba dipahami ini. Saya punya fungsi namanya adalah my function, ya. Saya punya fungsi namanya my function. Ini kan. Nah, ini dipanggil sama dia. Nah, cara manggilnya itu sama dia dipanggil sekaligus ditumpangi nilai baru, ditumpangi parameter, ditumpangi nilai dengan nilai liam. Liam itu apa sih? Ini kan mau membuat program gini kan, jadi hasil akhirnya adalah gini. Hasil akhirnya kan ini dikasih nama depannya, jadi ya nama ini jadi nama depan, yang ini jadi nama belakang, ya. Jadi cara manggilnya my function
saya pakai saya kirim dia nilai saya tumpangi nilai liam. Ini lari kemana? Lari ke sini kan? Nah, di sini bedanya dengan yang tadi. Ini kalau yang tadi ini kan kita kosongi nih. Sekarang kita kasih variabel buat nangkep nilai ini tadi. Jadi dia tadi dipanggil dengan ditumpangi nilai yang nilainya nilainya adalah liam. Nah, liam itu di sini ditangkap sama my function itu ditangkap, dimasukkan ke variabel yang namanya apa? Fname. Nah, fname ini nama tipe datanya adalah string. Nah, sehingga di programnya itu nanti tinggal digabungkan ya, fname ditambah dengan refness nih. Fname ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Ya, dari sini. Nah, kemudian ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Gitu ya. Jadi programnya dia memanggil sekaligus menumpangi nilai baru. Bukan nilai baru. Ditumpangi nilai. Nah, nanti nilai itu tetap akan diproses di fungsi yang dipanggil. Nanti ada contoh misalkan di perkalian. Ada kayak di sini. Di Witri School ini ada. Di bagian mana ya? Nanti ada kok. Ini sama kayak yang sebelumnya tadi. Oke, kita multiple parameter. Nah, ini yang tadi ya. Nah, kita bisa menumpangi itu tidak hanya satu nilai, bisa banyak nilai. Kalau yang ini ditumpangi dengan multiple parameter ya. Jadi ini namanya parameter ya. Ini namanya parameter ini. Jadi kita bisa menumpangi ketika memanggil fungsi dengan menumpangi banyak nilai. Caranya tinggal dipisah dengan koma. Contoh ini ya, saya manggil fungsi my function, saya panggil, ya kan? Saya panggil ke sini dengan membawa nilai liam. Liam masuk ke sini ke fname ya. Fname nilai tipe datanya string. Terus 3 dia akan diproses di sini. Tipe datanya integer h. Jangan sampai kebalik. Ketika kita nulis liam kita tulis di sini misalkan. 3 kita tulis di sini. Nanti akan error. Kenapa? Karena di fungsi ini dia mengingat ya. Jadi mengingat dia itu kalau yang sebelah kiri dia ngambil yang nilai yang dari sini. Yang sebelah kanan ini dia ngambil dari yang sini. Kalau ini kalian balik, ya error lah. Karena 3 akan masuk ke sini. Wong ini tipenya string, kok dikasih nilai angka ya, Pak. Error lah. Integer dikasih nilai teks, nanti error. Ya, jadi urutannya harus sama. Cara ngirim dengan cara nangkepnya harus sama. Gitu ya. Mana ya yang kalkulator tadi ya? Nah, ini mungkin ya. Ini cocok nih. Nah, ini nanti lebih mudah dipahami ini. Saya membuat program penjumlahan gini. Tapi pakai fungsi. Programnya gini ya. Kalau kita running, hasilnya adalah 8. Nah, 8 dari mana? Dari sini. Kita lihat kita punya fungsi namanya my function. Dia punya 2 parameter, 1 x, 1 y. Oke, sehingga kita cara manggilnya harus menumpangi 2 parameter ini, 2 nilai ini. Benar, sama dia dipanggil my function, dikasih 2 parameter, dikasih 2 nilai, ditumpangi 2 nilai. Nilai yang sebelah kiri 5, sebelah kanan 3. Otomatis gimana ini prosesnya? Otomatis kan dia
Dia kan lari ke sini kan, lari ke sini. Oke, my function. Terus parameternya dicek. 5 ini masuk ke mana? Masuk ke sini kan. Nah, 3 masuk ke mana? Masuk ke sini kan, ke Y. Nah, tinggal kemudian dia melanjutkan ke baris berikutnya. Oh, ternyata baris berikutnya adalah X plus Y. Nah, X dapat dari sini. Y dapat dari sini. Nah, sehingga kita bisa buat program dinamis tuh. Di sini kita tinggal memasukkan nilainya berapa? 7, 2 misalkan. Otomatis nanti hasilnya berapa? 9. 8, 1 hasilnya 9. 5, 2 hasilnya 7. Oke, mau bukti? Buktikan aja. Kalau kita ganti ini. 4 sama 1 hasilnya harusnya 5 kan gitu. Nah, ya kan hasilnya 5. Gitu loh ya. Jadi kita menyederhanakan program ya. Sebenarnya kan kita bisa tulis di sini. Tapi masalahnya nanti kalau programnya itu banyak dan kalian butuh kemudahan untuk maintenance ya, untuk maintenance, kalian harus menggunakan fungsi. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat 3 parameter gimana? Bisa aja. Nah, kemudian penggunaan return. Return itu fungsinya apa sih? Return itu kan bahasa Indonesia apa? Mengembalikan ya. Kembalikan. Maksudnya adalah X plus Y ini kan ada hasilnya. Misalkan hasilnya 8. 8 ini kalau kita tidak pakai return, dia tidak akan tampil. Kenapa? Karena si out ini menunggu dia. Si out itu kan mau menampilkan sesuatu. Yang ditampilkan apa? Yang mau ditampilkan adalah hasil dari operasi ini. Sehingga dia butuh si kembalian gitu loh. Saya kirim ke sini, saya butuh hasilnya kiriman balik ke sini gitu. Nah, cara ngirim baliknya pakai return ini. Jadi return ini dalam rangka apa? Mengirim balik hasil ini, kirim balik ke sini. Nah, sehingga ketika di cout nilainya muncul. Gitu ya. Jadi itu return kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan? Oke, misalkan ini perkalian. Tambah 1 ya, misalkan tambah Z gitu. Gimana kalau saya punya 3 nilai? Konsekuensinya, misalnya saya gini. Saya mau 4 tambah 1 dikurangi Z. Berarti saya perlu nambah di sini kan, integer Z. Nah, hasilnya -1. Gitu ya. Oke, kurang ya fungsi. Lagi nih. Silakan kalau ada yang tanya. Nggak tanya itu paham, apa nggak tanya itu males tanya atau takut tanya. Oke, kayaknya itu cukup fungsi. Untuk OOP kita bahas minggu depan aja. Nah, ini semakin berat. Jadi ke bawah ini semakin berat ini. Kita nanti akan mengenal yang namanya kelas. Ya, di OOP ini kita mengenal kelas. Kalau di bidang minat sistem informasi, mereka juga sama, yang dipelajari sama. Cuma bahasa pemrogramannya yang dipakai Java. Kalau nggak salah ya, Java. Kita kenapa pakai C++? Ada yang tahu alasannya? Jadi kita pakai C++ karena nanti kita butuh untuk kita ini jadi teknik komputer. Jadi kita itu sebenarnya kita masuk di ini computer engineering ya. Jadi teknik komputer. Kalau SI ya SI sistem informasi. Kalau kita itu teknik komputer. Ya di teknik komputer itu memang harus menguasai hardware.
harus menguasai mikroprosesor, mikrocontroller. Nah, masalahnya embedded system seperti itu, mikrocontroller, kemudian mikroprosesor, itu hanya bisa diprogram menggunakan beberapa bahasa pemrograman tertentu. Kayak misalkan Java, itu tidak bisa. Java itu tidak bisa untuk memprogram robot, itu nggak bisa. Karena dia bahasa high level, bahasa untuk high level language ya. Jadi membuat aplikasi kayak mobile app atau mobile aplikasi yang di komputer itu bisa Java, tapi dia nggak bisa untuk memprogram robot, memprogram mikrocontroller nggak bisa. Nah, keunggulannya banyak mikrocontroller itu yang dia itu menggunakan C, menggunakan C++. Nah, sehingga kalau kalian sudah terbiasa dengan C++, nanti mengcoding, membuat program, membuat robot, membuat sistem elektronik ya atau mikrokontroler akan semakin mudah, gitu ya. Sebenarnya ada yang paling kekinian, jadi menggunakan Python ya, menggunakan Python. Cuma Python ini powerful sekali. Jadi kalau kalian kemarin masih ingat di kuliah tamu itu membahas tentang artificial intelligence, ya, machine learning, itu banyak library yang mudah dipakai dan itu base-nya adalah Python. Ya, jadi banyak library Python yang bisa dipakai untuk machine learning atau artificial intelligence. Kayaknya sekarang pemenangnya adalah Python. Ya. Jadi Python ini di aplikasi cerdas, machine learning dan lain-lain itu banyak, sebagian besar mayoritas pakai Python. Nah, jadi nanti mungkin kalian bisa sambil mulai belajar Python ya. Nah, cuma masalahnya Python sudah bisa untuk memprogram hardware itu bisa. Cuma masih sedikit hardware yang bisa diprogram pakai Python. Kayak Arduino sejauh yang saya tahu bisa sebenarnya. Cuma agak ribet gitu loh. Karena Arduino sendiri dia sudah supportnya adalah C++. Maka dari itu teman-teman untuk menguasai atau terbiasa dengan bahasa C. Toh juga C++ itu kan kayak bahasa induk ya. Nanti kalau kalian belajar pemrograman web menggunakan PHP, PHP itu turunan dari C. Ya. Berarti sama dengan C++, hampir sama. Iya, kodenya hampir sama. Sehingga tidak ada masalah nanti. Gitu ya. Itu alasan kenapa harus pakai C++. Oke, ada yang lengkap ya si Maliki ya. Temennya lengkap ya? Tidak, Pak. Masih ada 2 anak yang belum join, Pak. Berapa? Ada 2 anak yang tidak join, Pak. Oke. Kamu hafal nggak siapa? Enggak, Pak. Oh. Ini kurang. Oke, 10 menit. Boleh lah. Pesan dulu ya. Oke, sambil ada pertanyaan nggak? Ayo tanya orang. Saya harap yang kemarin mengerjakan sendiri semua ya, UTS-nya ya.